Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berjumpa lagi dalam program Study Abroad Around the World. Kali ini kita masuk ke edisi belajar di Thailand. Nah, tamu saya kali ini adalah seorang Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Thailand, Yuda Disastra. Sudah bergabung via Zoom. Selamat bergabung, Yuda. Halo, selamat siang Mas, waktu Thailand. Iya, dengan Agus di studio Voice of Indonesia. Apa kabar? Baik Mas Agus. Mas Agus gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga ini. Wah, senang sekali ya, Yuda di tengah kesibukan belajar di Thailand bisa menyempatkan untuk ngobrol bareng nih di siang ini waktu Indonesia. Dan pastinya banyak informasi, banyak pengalaman yang bisa dibagi ya, Yuda ya. Benar Mas. Sudah berapa lama belajar di Thailand? Saat ini saya sudah hampir 2 tahun Mas menempuh studi di Thailand. Berarti semester 4 ya? Semester 4 dan baru aja tesis defense kemarin di bulan Desember. Oke, S1 atau S2? Atau S3? S2 di Chulalongkorn University. Oh, pantesan topinya ada tulisan Universitas Gadjah Mada. Berarti S1-nya di Gadjah Mada ya? Iya, benar. Studi S1 saya di UGM. Di UGM, baik. Oke, sambil kita ngobrol-ngobrol, tentunya juga ini mungkin sebelum ke gimana sih bisa sampai ke Thailand, ada yang ingin disampaikan dulu atas nama Presiden PPI mungkin? Mungkin atas nama Presiden PPI Thailand atau Permita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan. Semoga acara ini, kegiatan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke Thailand. Semoga demikian ya, karena memang ini yang dibutuhkan setiap tahun, setiap angkatan atau calon pelajar atau mahasiswa yang akan melanjutkan studi di luar negeri. Tentu informasi-informasi sangat dibutuhkan, salah satunya dari Thailand ya. Iya, benar Mas. Oke. Nah, ceritanya gimana sih Yuda bisa sampai di Thailand? Oke, jadi Mas Agus, pertama-tama ketika saya studi di S1, khususnya di UGM ya. Karena saat saya studi di UGM, waktu akhir-akhir semester atau tahun-tahun terakhir saya studi di sana, saya mencoba untuk bisa bilang ke dosen pembimbing saya, kalau saya memiliki niat belajar dan saya ingin menempuh studi ke jenjang yang lebih tinggi dari S1 yaitu S2. Terus akhirnya kebetulan pada saat itu dosen pembimbing saya sedang studi di Thailand juga di universitas yang sama di Chulalongkorn University. Akhirnya dosen pembimbing saya itu bilang, "Oh ya udah Yuda, kalau kamu berniat untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi lagi, silakan bisa coba apply beasiswa di Chulalongkorn University." Kebetulan di bulan Oktober sampai November itu ada bukaan beasiswa. Siapa tahu ketika kamu daftar, kamu bisa diterima. Akhirnya saya coba tuh untuk cari-cari informasi melalui website dan juga melalui Facebook. Karena kebetulan di Thailand itu masih masif ya untuk penggunaan Facebook sebagai pusat informasi. Akhirnya ketika saya coba lihat daftar persyaratannya, saya coba lengkapi dokumennya, terus saya coba ikuti alur prosedur pendaftarannya. Alhamdulillahnya saya diterima dan saya bisa satu kampus dengan dosen pembimbing saya akhirnya. Meskipun beberapa bulan kemudian dosen pembimbing saya sudah wisuda atau sudah lulus dari Chulalongkorn University. Ya kurang lebih seperti itu sih Mas. Ya paling nggak bisa ketemu dulu lah satu semester ya. Benar. Ya. Sebagai tentunya juga buat adaptasi semakin memudahkan Yuda ya. Iya, pasti Mas. Oke. Kalau boleh tahu syarat-syaratnya mudah tidak atau bahkan sebaliknya sulit untuk katakanlah bisa lulus seleksi untuk masuk ke kampus yang sekarang ini? Iya, kebetulan kan Chulalongkorn University itu reputasinya cukup baik di Thailand karena Chulalongkorn University tempat saya belajar S2 di sini itu menempati peringkat pertama dari seluruh universitas yang ada di Thailand. Mengacu pada persyaratan pendaftaran untuk mendapatkan beasiswa sebagai mahasiswa internasional, itu dari Chulalongkorn University khususnya membuka program beasiswa ASEAN non-ASEAN Scholarship. Jadi bagi teman-teman pelajar dari negara ASEAN maupun non-ASEAN itu terbuka
untuk bisa diterima menjadi mahasiswa internasional Chulalongkorn University. Mengenai persyaratan ya, menurut saya kurang lebih sama seperti persyaratan beasiswa-beasiswa lainnya, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Pastinya yang paling beda yaitu persyaratan English Proficiency. Jadi untuk English Proficiency di negara Thailand atau khususnya di Universitas Thailand itu masih menerima TOEFL ITP, jadi TOEFL paper base, karena saat ini kan sudah ada berbasis komputer ya Mas, komputer base atau CBT. Jadi kalau untuk di negara Thailand masih membuka dan juga menerima untuk English Proficiency Test dari paper based TOEFL, lalu computer based TOEFL, dan juga ada IELTS juga. Oh, jadi ada pilihan ya, paper based juga masih bisa. Iya. Kemudian untuk persyaratan lainnya itu ada recommendation letter. Jadi ketika kita ingin mencoba melanjutkan studi di luar negeri khususnya di Thailand, nanti dari pihak fakultas atau pihak dosen pembimbing, calon advisor kita itu meminta apakah kamu bisa memiliki dokumen pendukung yang sekiranya dari dosen pembimbing kamu ketika kamu S1 atau S2 yang menceritakan atau menjelaskan bahwa beliau-beliau ini mendukung kamu untuk bisa studi di sini. Kemudian ada juga persyaratan dalam bentuk study plan. Study plan itu rencana studi. Ketika kamu ingin mendaftar di universitas tersebut, memangnya kamu ingin melakukan apa ketika kamu diterima? Nah, biasanya gitu kita dalam bentuk proposal singkat, apa saja yang kita ingin minati untuk belajar di sana, lalu bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas. Itu ya. Itu untuk level S2. Nah, S2 ada informasi S3. juga. Kalau level S1 mungkin ada informasi yang mungkin yang nanya-nanya juga nih ke PPI. Gimana sih kalau level S1 apakah sama seperti itu? Ya, kalau di universitas saya di Chulalongkorn University itu ada mahasiswa S1, S2 dan juga S3. Meskipun mayoritasnya itu S2 dan juga S3. Untuk mahasiswa S1 atau bagaimana caranya untuk studi S1 di Chulalongkorn University itu sebenarnya cukup mudah. Namun challenges-nya itu dalam hal kesempatan beasiswa, Mas Agus. Karena di Chulalongkorn University ketika ingin melakukan penempuhan studi di sini, itu persyaratannya kurang lebih sama seperti apa yang dilakukan ketika apply S2 atau S3, tapi mungkin yang berbeda adalah kesempatan untuk mendapatkan beasiswanya. Kalau untuk beasiswa S1 di Chulalongkorn University itu partial, Mas. Jadi tidak semuanya dibayarkan dari pihak universitas. Jadi kita perlu adanya funding lain untuk bisa membiayai kita selama studi di S1 Chulalongkorn University. Tapi kurang lebih untuk persyaratan segala macamnya kurang lebih sama, ada di website, terus ada di portal-portal akademik di Chula. Oh ya, ini kan beasiswa dari Chulalongkorn University ya? Iya benar. Kenapa tidak mencari beasiswa yang dari pemerintah Indonesia ketika itu? Atau memang tidak ada LPDP atau yang lainnya misalnya? Oke, jadi cerita singkatnya pada saat saya lulus dari S1 ya, dari UGM, saya mencoba untuk bisa mendaftar beasiswa melalui lembaga LPDP. Namun pada saat itu, nama program studi saya, Mas, itu masih belum terdaftar. Karena program studi saya di UGM itu masih terbilang baru. Ya, saat itu di tahun 2019, satu-satunya di Indonesia. Apa itu? Teknologi veteriner, nama program studinya. Jadi program studi teknologi veteriner merupakan program studi baru yang ada di Indonesia pada saat itu ya, yang mana program studi tersebut diadaptasi dari program-program studi yang sudah ada di luar negeri. Dan salah satunya itu di Thailand juga sudah ada teknologi veteriner. Ketika saya coba pengen daftar nih LPDP, ingin input nama program studi, biasanya kan kalau program studinya teknik kimia, teknik industri, biologi, dan lain sebagainya itu sudah ada, sudah tertera. Tapi sayangnya pada saat itu nama program studi saya belum terdaftar. Akhirnya saya perlu untuk memproses pendaftaran program studi saya agar bisa tercantum di portal LPDP. Terus akhirnya saya coba cari informasi atau kesempatan lain, dan ketika saya coba tanya-tanya ke dosen pembimbing saya, dan ternyata dosen pembimbing saya sedang studi di Chulalongkorn University, menurut saya Chulalongkorn University
bisa jadi tempat yang bagus untuk saya menempuh studi karena dari reputasi akademik dan juga dari pengaruh global juga cukup tinggi karena di Chula itu pengaruh global di reputasi akademiknya cukup tinggi dengan disandingkan universitas-universitas top lainnya. Ya kurang lebih seperti itu lah, Mas. Iya, ya menarik ya. Teknologi veteriner ini kan memang langka ya, di UGM aja baru apa namanya dibuka ya. Iya benar, tahun 2019. Jadi inline atau linear dengan yang ditempuh di S2-nya ya. Benar. Oke. Nah mungkin ada tips, apakah memang kalau nyari beasiswa itu harus linear atau juga bisa nggak linear? Atau seperti apa yang seharusnya buat teman-teman yang lain? Oke, dari pengalaman saya ketika studi S2, bertemu dengan teman-teman lainnya dari berbagai latar belakang, sebenarnya untuk menempuh studi ke jenjang yang lebih tinggi, dari S1 ke S2 atau S2 ke S3, itu ada beberapa jalan, Mas. Yang paling umum itu jalan yang linear, jalan yang sejalur, seperti apa yang saya lakukan. Saya S1-nya itu teknologi veteriner, berhubungan dengan kedokteran hewan. Akhirnya saya coba lanjut S2 dengan program studi atau jurusan yang sama atau yang berkaitan dengan apa yang saya pelajari ketika S1. Itu yang paling umum, sejalan atau selinear. Kemudian yang kedua, itu ada yang berbeda dari apa yang kita lakukan sebelumnya ketika S1. Karena hal ini bisa terjadi apabila ada dosen pembimbing dari universitas di Thailand yang sekiranya membutuhkan mahasiswa untuk membantu penelitian beliau. Jadi selama mahasiswa tersebut mampu dan juga punya basic kompetensi yang oke, itu bisa diterima dan dalam hal proses pembelajarannya akan paralel dengan masa studinya. Kemudian untuk jalan yang ketiga, itu apabila kita sudah menempuh S1 dengan program studi A, namun di bidang pekerjaan ternyata kita cukup jauh bekerja di bidang dari apa yang kita geluti ketika S1. Namun ketika kita menggeluti pekerjaan yang berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan S1, tapi ingin mencoba mendalami bidang pekerjaan kita, itu kita bisa juga untuk menempuh studi S2 atau S3 sesuai dengan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Misalkan kita S1-nya di jurusan pertanian, tapi akhirnya ketika kita di dunia kerja, kita mencoba apply pekerjaan sebagai sebagai analis data analis atau mungkin programmer. Terus akhirnya ketika kita kerja beberapa tahun, kita memahami bahwa programming ini salah satu passion saya. Akhirnya kita coba apply untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi di program studi programming, dibandingkan kita apply sejurusan dengan apa yang kita sudah geluti di S1 itu. Jadi ada berbagai cara, tapi yang penting poin inti dari melanjutkan studi adalah kebermanfaatannya dan juga ya. Aktualisasi dari apa yang sudah kita pelajari. Betul. Jadi sesuai dengan mungkin saat itu kita mau melanjutkannya ke arah yang mana, itu mungkin yang lebih dipikirkan ya. Kalau mau fokus ya linear, kalau ya mungkin disesuaikan dengan aktualitas yang sekarang mungkin ya disesuaikan gitu ya. Iya, jadi mau jadi generalis atau mau jadi spesialis. Iya, gitu. betul. Oke, Yuda, menarik ya. Nah, gimana nih pengalamannya setelah lulus begitu terus studi di Thailand, itu butuh berapa lama penyesuaian, atau misalnya kalau dari sisi sosialnya, kulturalnya itu tidak jauh berbeda lah dengan Indonesia, atau mungkin ada hal-hal yang menarik yang bisa dibagikan ketika penyesuaiannya? Untuk hal-hal menarik ketika sudah sampai di Thailand sebagai mahasiswa internasional asal Indonesia ya. Kalau dari saya sendiri sih, untuk adaptasinya bisa dibilang cukup lama, karena pada saat itu saya menyadari bahwa saya merupakan suatu minoritas di sana. Karena kebanyakan di Thailand itu kan beragama Buddha ya. Ya, beragama Buddha. Jadi di tiap-tiap sudut
kota, setiap sudut bangunan itu ada tempat-tempat ibadah, dan kita juga harus bisa mulai beradaptasi bahwa kita harus meningkatkan toleransi kita supaya kita bisa respect sama orang-orang lain meskipun kita berbeda-beda. Kemudian yang saya mention di awal cukup lama itu dalam hal proses adaptasi akademik. Karena kalau di Indonesia itu kita seperti seperti disuapi gitu, Mas. Di S1, disuapi sama dosen pembimbing dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah menempuh S2, saya selalu dibilang sama advisor atau dosen pembimbing kalau saya tuh sudah bukan mahasiswa S1 lagi, saya sudah seharusnya untuk bisa melakukan dan juga menyelesaikan penelitian dari apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita rencanakan sendiri. Jadi tidak lagi bergantung secara penuh kepada orang lain. Bergantung ke orang lainnya hanya jika kita sudah mentok dalam hal ide, dalam hal pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Polanya itu dirubah mungkin, ya secara drastis. Ya, pasti. Kemudian untuk sosial budaya kurang lebih ya sama saja sih, Mas, karena kita masih dalam rumpun Asia Tenggara, jadi tidak jauh berbeda ketika kita mungkin studi di UK atau di US. Tapi yang menarik adalah dari Thailand juga Indonesia sama-sama memiliki variasi makanan yang cukup oke gitu. Karena kita ketika tinggal di Thailand, kita disuguhi banyak makanan yang enak-enak dengan berbagai rasa, ada yang pedas, ada yang asin, ada yang asam. Itu tergantung preferensi aja. Kita lebih pengen makan makanan dengan rasa yang mana di Thailand. Jadi cukup banyak variasinya. Gitu ya, jadi tidak masalah soal makanan ya. Iya. Oke. Nah, gimana juga dengan, kan tadinya sih kalau berangkat dari tanah air tuh pengen fokus belajar gitu ya. Tahu-tahu tiba-tiba di sana, sudah sampai di sana juga bergaul dengan yang lain, terus wah kepikiran aktif di organisasi juga gitu ya. Bahkan jadi presiden PPI. Nah, ini gimana ceritanya? Iya. Apakah tidak mengganggu gitu? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan menarik sih, Mas Agus. Karena dari saya juga nggak kepikiran ya, kalau saya tuh sudah ada di titik di mana ternyata saya sudah mencapai keinginan saya yang mungkin dulu-dulu ketika saya pikir, mana mungkin untuk bisa melanjutkan studi di luar negeri. Akhirnya kesampaian. Terus juga saya pernah satu waktu berpikir, mana mungkin saya bisa bergabung dalam suatu komunitas organisasi mahasiswa yang dimana itu tuh ada di luar negeri. Ternyata akhirnya semesta mendukung. Saya bisa menjadi bagian dari Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Thailand, atau biasa disebut dengan PP Thailand. Karena di tahun pertama saya kuliah di Thailand, karena S2 itu kan 2 tahun ya, Mas. 1 tahun pertama itu saya gabung PPI Thailand sebagai anggota aja. Terus akhirnya dengan semangat saya mengikuti organisasi untuk bisa mendapatkan koneksi, jaringan, pertemanan, meningkatkan kompetensi, dan lain sebagainya. Terus saya rasa ketika saya sudah memasuki tahun kedua atau tahun terakhir saya studi di sini, saya merasa kurang cukup nih untuk saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Akhirnya saya coba menimbang-nimbang, apakah ketika saya untuk melanjutkan berorganisasi sebagai presiden atau sebagai ketua PPI Thailand bisa atau tidak untuk diseimbangkan dengan kegiatan akademik. Karena pada saat itu di tahun kedua pastinya tesis harus sudah kelar, data analisisnya harus sudah rampung, harus sudah persiapan ujian dan lain sebagainya. Namun akhirnya ya mungkin sedikit gila juga sih, karena kebanyakan orang ya, Mas, itu jadi ketua di suatu organisasi di mana mereka itu masih semester 2 atau semester 3 bagi yang PhD. Sedangkan saya studinya master, 1 tahun sebagai ketua, itu linear dengan masa studi. Jadi mau gak mau harus bisa diseimbangkan. Oh gitu ya. Tapi karena memang passion ya, karena senang ngelakuinnya meskipun capek, tapi bikin bahagia, ya kenapa enggak. Dan akhirnya ya udah dijalani aja, dan alhamdulillah bisa lulus tepat waktu, terus organisasi juga tetap jalan. Wah, keren. Itu yang patut menjadi contoh ya.
Dan juga pastinya kebermanfaatannya juga ya, masuk organisasi atau komunitas itu banyak manfaatnya ya. Iya. Dan menunjang studi di luar negeri pastinya. Nah terakhir, Yuda, sebelum kita akhiri mungkin ada sesuatu yang disampaikan kembali. Ya ini untuk sekedar mereview lagi apa yang sudah dialami untuk teman-teman yang mau belajar di Thailand. Ya apa-apa saja mungkin singkat silakan. Oke, jadi buat teman-teman semuanya bagi yang ingin untuk melanjutkan studi di Thailand ataupun mungkin di negara lain, yang pasti pesan saya harus bisa dipersiapkan dengan baik, dipersiapkan dengan serius, bulatkan tekad dan tujuan, karena kalau misalkan kita punya tujuan tapi tidak punya strategi, sepertinya sama aja. Jadi harapannya semoga teman-teman bisa terus disiplin, konsisten, dan juga persisten dalam hal menuju keinginan yang ingin teman-teman capai. Dalam hal ini mungkin bisa melanjutkan studi di luar negeri atau di Thailand. Itu aja, tetap semangat, jangan putus asa. Baik, semoga sukses seperti Yuda di sastra juga ya. Ya. Amin, mudah-mudahan. Oke, terima kasih Yuda sudah bersama Voice of Indonesia. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, kita update bagaimana perkembangan, atau nanti setelah kembali ke tanah air juga nggak masalah ya. Oke. Siap. Baik, pendengar, demikian program Study Abroad Around the World edisi Belajar di Thailand bersama Yuda Disastra, Presiden Perhimpunan Pelajar atau PPI di Thailand. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, tetap bersama di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Voice of Indonesia.